Shalom saudara, pada hari ini kita boleh beribadah karena kasih karunia Tuhan. Ya. Memang kita masih beribadah di rumah-rumah, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam beribadah. Judul khotbah pada hari ini adalah Do we really love God? Do we really love God? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Kan Tuhan berkasih. Kan Tuhan itu kasih. Harusnya Tuhan mengasihi kita, bukan kita mengasihi Tuhan. Betul, Tuhan itu sudah mengasihi kita. Bahkan masih mengasihi kita. Dan bahkan akan mengasihi kita terus menerus. Sampai akhir hidup kita. Bahkan sejak manusia dijadikan, Tuhan mengasihi manusia. Buktinya, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak ciptakan manusia di hari pertama. Tetapi di hari yang terakhir, hari yang ke-6, setelah Tuhan atau Allah menciptakan bumi, matahari, langit, bulan, bintang, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segala yang diperlukan manusia, Tuhan ciptakan dulu. Jadi Tuhan menciptakan segala kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia sudah tersedia, baru Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Jadi dari awal Tuhan sudah mengasihi manusia. Dari awal Tuhan sudah menyediakan apa yang dibutuhkan manusia. Tuhan mengasihi kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak berubah. Kita saat ini sedang di dalam perpanjangan PSBB. Ya. Dalam perpanjangan PSBB 2 minggu. Saudara, banyak orang merasa stres. Banyak orang susah dalam bekerja. Susah mencari nafkah. Banyak orang yang dulunya kerja enak. Sekarang kerja apa aja. Menawarkan barang-barang untuk dijual. Dia berusaha keras untuk menghidupi hidup mereka, keluarga mereka. Hari-hari ini banyak orang yang stres, susah. Kenapa? Ekonomi, karena PSBB. Kita semua belum bisa bekerja dengan normal. Kita semua belum bisa berdagang dengan normal. Kita semua belum bisa beraktivitas dengan normal. Tapi percayalah, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah Bapa kita yang menyediakan apa yang kita butuhkan, percayalah, walaupun kita hidup di padang gurun, Tuhan sanggup mendatangkan berkat. Walaupun kita hidup di tanah yang kering, Tuhan sanggup mengirim burung gagak memberi kita makan pagi, siang, sore. Walaupun kita hidup di krisis ekonomi, Tuhan sanggup mendatangkan berkat-berkat bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saudara, apapun keputusan pemerintah, kita tetap syukuri. Percayalah, nanti akan ada perbedaan antara orang yang cinta Tuhan atau antara orang yang tidak mencintai Tuhan. Saudara, kita umat Tuhan. Kita umat Tuhan yang dikasihi. Apapun keadaannya, apapun situasinya, dimanapun kita hidup saat ini dalam krisis ekonomi berkepanjangan, diperpanjang PSBB. Percayalah saudara, Tuhan ingin juga memperpanjang kasih-Nya. Yesus juga ingin memperpanjang pertolongannya. Yesus juga ingin memperpanjang kebaikannya untuk kita semua. Supaya kita benar-benar tahu, sadar. Di mana banyak orang yang susah cari nafkah, kita tetap diberkati Tuhan. Bahkan ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi. Ya, bahkan Yesus pun mau mati bagi kita. Ini bukti bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Bahkan terus mengasihi kita. Hari ini kita terima tubuh dan darah Yesus. Itu bukti kasih Yesus. Kasih. Jadi mengapa kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dengan cara apa? Memberikan anaknya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Ya, karena begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Allah. Tidak hanya kasih Allah, tapi besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara, bukti Allah, bukti Tuhan mengasihi kita adalah memberikan anaknya yang tunggal. Untuk jadi manusia, untuk mati bagi kita. Mana ada sih orang yang baik, nabi, tokoh agama manapun, yang mau memberikan anaknya, apalagi yang tunggal, untuk menebus dosa kita, mati bagi kita. Tidak ada, saudara. Tidak ada orang yang mau memberikan anaknya mati bagi kita. Hanya Tuhan. Kenapa Tuhan mau memberikan anak yang tunggal untuk mati bagi kita? Karena begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Saudara, maka kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi bagaimana mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita bilang, Pak, saya sudah mengasihi Tuhan, Pak. Buktinya apa? Saya sudah bergereja tiap minggu. Itu bukti saya kasih Tuhan. Saya sudah ke PD, Komsel. Saya sudah melayani Tuhan di gereja. Sebagai WL, singer, musik, pengkhotbah, usher, kolektan. Saya sudah mengasihi Tuhan, Pak. Oh Pak, saya sudah ikut doa pagi, doa malam, semalam suntuk. Bahkan saya sudah memberi persembahan, Pak. Itu bukti saya mengasihi Tuhan. Saudara, apakah benar itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? Memang betul. Ya kan? Ke gereja, melayani Tuhan, memberi persembahan, itu adalah wujud dari kita mengasihi Tuhan. Tapi apakah benar demikian? Mari saudara, kita bagaimana cara mengasihi Tuhan? Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Kita nggak tahu apa standar Yesus bagi kita untuk ngasih dia. Mungkin bagi kita, oh udah ke gereja, berarti aku mengasihi Tuhan. Oh ada pelayanan, berarti mengasihi Tuhan. Oh aku udah jadi pendeta, mengasihi Tuhan. Oh udah buka gereja, mengasihi Tuhan. Apakah benar demikian, saudara? Mari kita tanya kepada Yesus sendiri, supaya kita nggak salah. Markus 12 ayat 29-31, Yesus menjawab, ya, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih yang utama daripada kedua hukum ini. Saudara, ketika Yesus bertanya jawab dengan orang Saduki, ada orang Farisi, ahli Taurat. Ya kan? Ada ahli Taurat bertanya, Yesus, hukum mana yang terutama? Sebab ahli Taurat, ahli firman, dia tahu ada ratusan hukum Tuhan. Dia mau menjebak Yesus. Kalau dia bilang, oh hukum yang A, oh hukum yang B, dia bisa mempersalahkan Yesus. Maka dia mau menjebak Yesus dengan pertanyaan hukum yang terutama apa itu? Tapi Yesus orang yang dahsyat sekali. Dia penuh hikmat, orang luar biasa. Dia bilang gini, hei orang Israel, hukum yang pertama dan utama yang terpenting adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, ya, dengan segenap kekuatanmu. Saudara bayangkan, kata segenap diulang 4 kali. Harusnya kan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan dengan kekuatanmu. Tapi setiap kata segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, diulang 3 kali, 4 kali. Ini artinya bahwa Yesus ingin kalau kita mengasihi Yesus dan hati kita segenap, seluruhnya, benar-benar sungguh-sungguh mengasihi adalah kasih kita pada Tuhan, sayang kita pada Tuhan, segenap aja seluruh, sungguh-sungguh, sepenuh hati. Maka diulang sampai 4 kali. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Pertama, apa arti mengasihi dengan segenap hati? Ya. Apa arti mengasihi Yesus
dengan segenap hati. Mari kita buka ayatnya saudara. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. If you love me, you will obey my commandments. Jadi bukti atau cara mengasihi Tuhan adalah kita harus menuruti segala perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Oh Pak, saya sudah ke gereja Pak, sudah beribadah. Pak, saya sudah pelayanan, kurang apa sih Pak? Jadi WL, singer, pemusik, aser, kolektan, mengajar di STT, dosen, pengkhotbah. Kurangnya apa Pak? Bahkan saya sudah memberi persembahan. Saudara, itu bukan berarti kita mengasihi Tuhan saudara. Itu adalah dampak dari kita mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh kita melayani. Kita ke gereja, kita boleh mengajar, pengkhotbah. Tetapi apakah hal-hal demikian bisa kita lakukan tanpa mengasihi Tuhan? Bisa. Kita bisa ke gereja tanpa mengasihi Tuhan. Bisa. Banyak orang ke gereja, hidupnya nggak beres. Bukti bahwa dia nggak mengasihi Tuhan, tapi dia ke gereja. Ke gereja bukan bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan. Apa kata Yesus? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan, menuruti, mentaati segala perintahku. Ke gereja, bagus ke gereja. Tapi pulang, jadi jahat. Jadi suka maki-maki orang, menipu orang. Itu gak beres. Jadi ke gereja bukan jaminan kita mengasihi Tuhan. Kita bisa nggak ambil bagian dalam pelayanan tanpa mengasihi Tuhan? Bisa. Bisa. Banyak kok kita bisa sekolah di STT. Bisa khotbah, pelayanan tanpa mengasihi Tuhan. Bisa. Karena itu skill, bisa dipelajari. Karena itu ilmu, pelajari di STT. Bisa nggak kita main musik tanpa mengasihi Tuhan? Bisa. Bisa nggak kita nyanyi sebagai BL tanpa mengasihi Tuhan? Bisa. Bisa nggak kita main multimedia tanpa mengasihi Tuhan? Bisa. Apa buktinya kita tanpa mengasihi Tuhan pelayanan? Kita habis pelayanan, hidup gak beres. Habis kita melayani Tuhan di gereja sebagai aser, kolektan, koordinator, pendamping pendeta, sebagai apapun, pemusik, singer WL. Pulang, hidup gak beres. Itu kita melayani. Tapi bukan dari hasil kita mengasihi Tuhan. Bukan. Jadi di gereja beribadah, kita pelayanan, kita memberi pun bisa tanpa mengasihi Tuhan. Kita memberi persembahan tanpa mengasihi Tuhan pun bisa. Tapi yang benar adalah ke gereja, pelayanan, memberi, itu timbul dari hati yang mengasihi Tuhan. Timbul dari hati yang melakukan firman Tuhan, itu yang benar. Sebab banyak bukti kok di gereja beribadah, pulang gereja hidup sembarangan. Itu bukti bahwa di gereja pelayanan itu bukan jaminan kita mengasihi Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Dengan melakukan perintah Tuhan. Dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Contoh utama adalah Yesus, saudara. Yesus itu benar-benar mengasihi Tuhan. Mengasihi Allah Bapa. Dia Raja, Dia Anak Allah. Dia mau turun ke dunia untuk menjadi manusia. Kita buka ayatnya saudara. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, jadi teladan kita Yesus, contoh kita. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus yang mempertahankan kealahannya, keilahiannya, ketuhanannya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Kita garis bawahi, Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam keadaannya
sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bayangkan, Yesus bukan sebagai Tuhan waktu itu. Dia turun ke dunia mengosongkan ketuhanannya, mengosongkan keilahiannya, mengosongkan atribut ketuhanannya. Dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, sama dengan kita. Dia mau taat, melakukan perintah Bapaknya untuk menjadi tebusan bagi kita, untuk mati di kayu salib, supaya kita yang percaya pada Yesus itu akan hidup kekal, tidak binasa. Emang enteng, berat saudara. Kita mungkin berkata, oh Pak itu kan Yesus, Tuhan, tenang aja disalib tak masalah. Tapi ingat, dia mengosongkan dirinya sebagai setara dengan Allah. Dia mengambil rupa hamba dan dia menjadi sama dengan manusia. Kalau kita takut, Tuhan pun bisa takut. Matius 26 ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Bayangkan saudara, Yesus kenapa sedih dan gentar? Karena dia sebagai manusia. Dia menjadi manusia. Yesus bisa sedih. Yesus bisa takut. Yesus bisa mau mati rasanya. Kenapa? Dia sebagai manusia. Tetapi walaupun dia sedih, dia gentar, dia ngeri, dia tetap mau melakukan perintah Bapaknya saudara. Benar-benar contoh yang harus kita lakukan. Itu bukti bahwa Yesus mengasihi Bapaknya, yaitu melakukan perintah Bapaknya. Kalau kita mau mengasihi Tuhan yang telah mati bagi kita, kita harus melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cara hidup yang lama kita tinggalkan. Cara hura-hura kita tinggalkan. Cara hidup dalam dosa kita tinggalkan semua. Lukas 22 ayat 41 sampai 42 dan 44. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelebaran batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Ia sangat ketakutan. Yesus sangat ketakutan. Makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus sebagai manusia, dia berat, ketakutan, gentar. Dia berdoa sampai ketakutan. Dia sungguh-sungguh berdoa sampai dia peluhnya sampai menjadi seperti titik-titik darah. Saking takutnya, saking ngerinya, saking ngeri banget. Yang mau disalib, disiksa. Salib itu berat saudara. Itu disiksa, dipaku tangan, dipaku kaki, pakai mahkota duri. Dan itu matinya pelan-pelan. Dijemur lagi di matahari. Itu paling menderita. Hukuman yang paling menyiksa, paling menyakitkan. Yesus juga takut bagi manusia. Tapi dia berdoa, Bapa, kalau bisa lalu cawan ini, ambillah cawan ini daripadaku. Tuhan takut. Pak, kalau bisa Tuhan, jangan deh aku jangan mati loh. Yesus ngomong, kalau bisa aku gak mau mati. Ada gak cara lain? Kenapa? Dia tuh mau taat. Tapi kalau bisa ada gak cara lain? Jangan mati. Tapi kehendak-Mu yang jadi. Tapi gak bisa. Emang Allah tertentukan Yesus harus mati kayu salib. Gak bisa. Akhirnya apa Yesus mati bagi kita saudara. Yang hari ini kita peringati. Kita makan roti dan anggur melambangkan tubuh Yesus. Jadi saudara, walaupun kita berat, kita lakukanlah perintah Tuhan. Arti sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, artinya kita melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati. Ini soal iman, soal mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, apa arti mengasihi dengan segenap jiwa? Segenap jiwa, apa artinya saudara? Jiwa
ya ini berbicara tentang perasaan, ya, emosi, pemikiran, baik kehendak. Markus 12 ayat 30 mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Saudara, jiwa adalah perasaan kita. Apa arti jiwa? Ya. Kita di tubuh kita ada 3 bagian, ya. Body, soul, and spirit, ya. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh adalah hati kita. Roh adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan, itu roh. Roh adalah yang berkomunikasi dengan Tuhan. Soul atau jiwa itu adalah pikiran, ya, will, kehendak, emotion, perasaan kita. Jadi pemikiran, kehendak, emosi kita ada di jiwa kita, ya kan? Kita sedih, itu jiwa kita. Kita berpikir, jiwa kita. Dan tubuh, body, itu yang kita lihat. Kalau kita lihat di cermin, itulah tubuh kita. Saudara, saya ini tubuh. Ya, saya saudara tubuh juga. Ya, ada 3 bagian, saudara. Dan Tuhan mau kita mengasihi sepenuh hati, sepenuh dengan jiwa kita, dan dengan tubuh kekuatan kita, saudara. Itu arti jiwa. 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kalau hati itu roh, itu berhubungan dengan iman kita. Kalau jiwa berbicara tentang perasaan, emosi, hasrat, ya. Kita bisa lihat dari wajah kita, saudara. Kita lagi seneng, wah ini jiwanya seneng nih, ya kan, hati seneng nih. Dari jiwalah yang membuat keputusan apa yang kita lakukan, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati harusnya juga mengasihi dengan segenap jiwa, perasaan, emosi, tindakan kita, gairah kita. Tetapi banyak orang bilang, Pak, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, jiwa saya. Ya kan? Tapi banyak jemaat, kalau kita ke gereja, ya, dengan segenap hati, jiwa, kita bisa ceria, bisa muji dengan sungguh-sungguh. Banyak jemaat Tuhan tidak bersemangat, tidak bergairah ketika beribadah. Berarti jiwanya nggak memuji Tuhan, tidak memiliki sikap yang benar dalam ibadah, dan tidak serius. Ibadah datang terlambat, ibadah jam 10, datang jam 11, bahkan kurang 10.30 lah baru datang. Udah firman datang, setengah jam ibadah selesai pulang. Ada lagi ibadah di gereja, WA-nya semangat. Saudara, angkat tangan. Kita gini doang. Kata haleluya. Kita noleh sana, noleh sini. Saudara, kita berdiri, ya. Kita puji Tuhan, tetap aja duduk. Terus main HP. Saudara, itu bukti bahwa jiwa kita tidak memuliakan Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan dengan jiwa kita, perasaan kita, kehendak kita, emosi kita, hasad kita. Banyak di gereja orang ibadah kakinya diangkat nengkreng di warung kopi. Begini, saudara, takut gitu. Jadi diangkat semua kakinya. Itu tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai Yesus, tidak menghargai ibadah. Firman mulai disampaikan, apa yang saudara lakukan? Main WA, ya kan? Main WA. Kalau nggak main WA, sudah selesai, nggak ada WA masuk, ngobrol sama temennya. Sudah selesai, cek WA lagi, main lagi, ngobrol kanan kiri. Banyak demikian, saudara. Jadi kita bertemu Yesus, kita beribadah, jiwa kita tidak ikut menyembah Tuhan. Kehendak kita, perasaan kita, ya kan? Terus apa, emosi kita, gairah kita tidak memuliakan Tuhan. Artinya apa? Jiwa kita tidak mengasihi Tuhan. Lalu ngomong apa?
kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Coba gini aja, saya kasih contoh. Misalnya saudara diundang oleh gubernur untuk membicarakan perpanjangan PSBB. Ya kan? Apa saudara? Membicarakan perpanjangan PSBB. Ayo, saya undang saudara untuk kumpul jam 10. Ketemu gubernur. Private, pribadi. Apakah kita pakai pakaian yang acak-acakan? Tidak kan? Kita pakai pakaian terbaik, yang terindah, yang terbagus. Kenapa? Karena kita mau menghormati gubernur. Gak mungkin kita ketemu gubernur pakai celana pendek, celana olahraga. Gak mungkin. Kita ingin menghargai, menghormati gubernur. Kita sudah siap-siap, ya kan? Saya lihat waktu itu di luar pulau, di daerah, ya, di Nias, itu saudara, ibu-ibu orang desa, orang kampung, dia ke gereja saudara, jam 10, jam 9 saya lihat di jalan lagi nenteng Bible, pakaiannya mau ke pesta, udah make upnya udah jelas sekali, bibirnya merah sekali, pakai Bible, pakaiannya ke pesta, sepatunya bagus, jalan, pinggir jalan. Semua di Nias itu, di Gunung Sitoli itu ya, itu kalau minggu, sepi kotanya. Apa? Semua beribadah. Dan jemaat-jemaatnya itu semua bawa Bible, ada yang naik motor, jalan kaki, tapi pakaiannya pakaian yang bagus. Mungkin pakaian yang terbaik yang dipakai untuk apa? Untuk beribadah ketemu Yesus. Kalau kita ketemu gubernur, nggak mungkin kita pakaian yang acak-acak. Apalagi kita ketemu Yesus, beribadah yang terbaik. Pak, nggak ada yang bagus, cari yang paling bagus yang kamu punya. Bolong dikit Pak, nggak apa-apa bolong dikit. Ya, kalau yang terbagus pakai aja. Kalau kita ketemu gubernur jam 10, datang jam berapa? 11? Pak, biar aja Pak. Jam 10 ketemu Pak Gubernur, nanti saya akan datang jam 11. Biarkan gubernur nunggu. Nggak mungkin. Jam 10 diundang gubernur, jam 9 kita udah sampai di sana. Nggak mungkin terlambat. Tetapi jemaat Tuhan, ibadah datangnya jam berapa? 10.30. Padahal ibadah jam 10. Tapi datangnya jam 10.30. Kenapa? Itu udah tidak menghargai ibadah. Saudara, kalau mungkin sekali, Pak banjir, oke. Pak hujan, oke. Pak ada ban bocor, oke. Tapi kalau setiap kali kita ibadah selalu terlambat, itu kita tidak menghormati Tuhan. Jiwa kita, kehendak kita, perasaan kita, hasrat kita untuk beribadah, itu tidak ada. Akhirnya apa? Kita bisa ibadah tanpa mengasihi Tuhan. Ibadahnya tradisi saja saudara. Apakah kita kalau ketemu gubernur kita nggak kasih hormat? Kasih hormat. Ketika kita ketemu gubernur lagi bicara sama kita, apakah kita main HP? Nggak mungkin. Kalau gubernur lagi ngomong sama kita, depan kita, nggak mungkin kita main HP, nggak mungkin kita WhatsAppan, nggak mungkin kita angkat kaki nyingkrang, kata bahasa Jawa, nyingkrang kayak warung kopi. Nggak mungkin. Karena kita menghargai gubernur. Saudara, kita, jiwa kita, hasrat kita, kehendak kita, itu harus benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Artinya apa? Kita bersungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan dengan jiwa kita, saudara. Amin, saudara. Jangan sampai kita seenaknya, ya. Ketiga, mengasihi dengan segenap akal budi. Ya. Apa arti mengasihi dengan segenap akal budi? Markus 12 ayat 30 ayat yang sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa artinya saudara? Akal budi dalam bahasa Yunani adalah dianoia. Deep thought, pikiran kita yang dalam, pengertian kita, imajinasi kita, bayangan kita membayangkan sesuatu, pikiran kita, pengertian kita, ya, pemikiran yang dalam, imajinasi, pikiran, pengertian. Tuhan mau kita mengasihinya dengan segenap akal budi, dengan semuanya pemikiran. Ya. Kita harus tanya diri sendiri saudara, kadang-kadang kita tuh tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya.
Jadi gimana Pak caranya mengasihi Tuhan dengan akal budi? Tuhan kasih kita pikiran, Tuhan kasih kita pengertian, Tuhan kita kasih kita hikmat, bahkan Tuhan kasih kita keahlian. Supaya kita semua itu yang kita terima dari Tuhan, kita kembalikan untuk mengasihi Tuhan. Misalnya gini saudara, Tuhan kasih kita otak, ya kan, kepandaian untuk menjadi dokter. Jadilah dokter yang memuliakan Tuhan. Emang dokter gak bisa pelayanan? Bisa. Dia dengan melayani pasien, melayani yang sakit dengan kasih, dengan sungguh-sungguh, dengan mendoakan. Itu dokter sedang melayani dengan akal budi, kepandaiannya, keahliannya. Ya kan? Jika kita diberi Tuhan kepandaian, akal budi untuk menjadi lawyer, jadilah lawyer yang memuliakan Tuhan. Jangan terima suap. Jangan karena suap kita membenarkan yang salah. Tapi yang benar kita salahkan malahan. Memutar balikan keadaan. Kita kalau jadi lawyer yang benar, yang benar-benar punya dedikasi, komitmen, integritas dan jujur, itu kita sedang mengasihi Tuhan dengan segenap hati melalui kepandaian kita. Kalau kita menjadi pejabat, Tuhan kasih kita kepandaian, pengertian, ya kan, untuk negara, diangkat jadi pejabat, jadilah pejabat yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan terima suap, jangan korupsi, jangan membuat aneh-aneh saudara. Ya. Jika kita menjadi ilmuwan, jadilah ilmuwan yang mengasihi Tuhan. Kalau kita jadi pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang benar. Tadi saya ngomong, mungkin ada WL diberi karunia, kepandaian, roh keahlian. Kalau dulu zaman lama ada kan, Tuhan berikan roh keahlian, membuat tenda, membuat tabut perjanjian, membuat macam-macam, roh keahlian. Mungkin saat ini Tuhan kasih roh keahlian bagi WL untuk menyanyi, memimpin pujian, memimpin ibadah, worship leader, meleading ibadah. Ya, jadilah WL yang memuliakan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh hidupnya yang benar. Kalau kita menjadi pemusik, jadilah pemusik yang melayani Tuhan. Multimedia, bass, gitar, semua itu kepandaian, keahlian yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita jadi pengusaha, kita diberi keahlian, kekuatan, keahlian, kepandaian, hikmat untuk menjadi pengusaha. Jadilah pengusaha yang benar, yang jujur. Jangan merugikan orang lain, jangan menipu orang lain, jangan menyesatkan orang lain. Banyak pengusaha yang bilangnya jelek, bilang bagus, terus menipu, pesan banyak nggak bayar. Saudara, semua adalah keahlian, kepandaian, hikmat dari Tuhan. Itu kita harus kembalikan untuk Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Saudara, kita harus isi akal kita, pikirannya dengan firman Tuhan. Maka kita bisa menjadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Kenapa kita bisa punya pikiran jahat? Karena hati kita tidak beres. Hati kita tidak diisi dengan firman. Hati kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Roh kita adalah yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan berbicara roh kita berbicara dengan Tuhan. Kalau kita dengan cara membaca firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, hati kita dengan penuh dengan firman Tuhan, maka tidak ada pikiran jahat. Kenapa ada orang jahat? Kenapa ada orang berpikiran jahat? Karena hatinya tidak ada firman. Hatinya adanya keirian, dengki, balas dendam, kepahitan. Akhirnya yang dipikirkan adalah balas dendam. Yang dipikirkan apa? Menjatuhkan. Apa dipikirkan? Menggesek temannya. Itulah dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Saudara, jadi supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, pertama hati kita, firman Tuhan, dan pikiran kita akan timbul yang baik-baik untuk melayani Tuhan, saudara. Maka harus jaga semua itu. Filipi 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saudara, kita harus memikirkan yang baik-baik. Kita harus memikirkan yang benar. Kita harus memikirkan yang manis, yang enak didengar, yang sedap didengar. Apa itu? Firman Tuhan. Kita kalau membaca firman Tuhan, kita pakai otak kita untuk merenungkannya. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita renungkan firman Tuhan, maka kita akan berjalan sesuai perintah Tuhan. Saudara, kita harus menggunakan otak kita, kepandaian kita untuk menjadi baik, mengasihi Tuhan. Roma 12 ayat 2 mengatakan demikian. Janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Akal budi. Kita berubah akal budi kita. Sehingga kita dapat membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan. Saudara, Tuhan kasih kita otak, pikiran, pengertian. Untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Yang tidak dari Tuhan kita jangan pikirkan. Kita pikirkan yang baik-baik saja. Ada loh orang yang pikirannya jahat terus. Hari ini siapa yang aku makan nih? Hari ini siapa yang aku tipu nih? Kayaknya gak suka lihat orang bahagia. Ada orang yang iri. Tidak suka melihat orang bahagia. Tidak suka melihat orang tentram, banyak uang atau sukses. Dia pikirnya jahat terus. Ada juga demikian. Maka saudara, isilah pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Itu sangat mempengaruhi saudara. Jangan sampai kita sering-sering mendengar hal-hal yang buruk. Akan masuk ke pikiran kita saudara. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Biasanya yang terakhir ini yang paling lama saudara. Ya. Apa arti mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita? Ayat tadi katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Apa arti kekuatan saudara? Dalam bahasa Yunani adalah ability, power, strength. Kemampuan, kekuatan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita, tubuh kita. Ya, karena dia apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, kita menggunakan tubuh kita, kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan. Kalau hati kita baik, jiwa kita baik, pikiran kita baik, pasti kita akan melakukan yang baik saudara. Kita harus benar-benar mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita, akal budi kita mengasihi, semua mengasihi saudara. Kita gini contohnya, kalau misalnya kita itu jatuh cinta sama seorang ya, pacar kita. Kita selalu ingin berjumpa, ya kan? Ingin ketemu. Kita hatinya terpaut, ya kan, sama pacar kita, ya kan? Mengasihi pacar kita. Dan jiwa kita juga demikian, selalu senang dengar nama dia, senang lihat foto dia, berhasrat, bergairah ketemu dia, ya kan? Bahkan kita juga yang kita pikirkan apa? Pacar kita juga. Hati kita, jiwa kita, pikiran kita selalu pada pacar kita semua. Yang terakhir adalah apa? Kekuatan kita. Apa yang kita lakukan? Itu dari hati, jiwa, pikiran, terus terjadi manifestasi, diaplikasikan ke dalam tindakan. Apa saudara? Wah senang ya kan? Kalau kita lagi pulang kerja, ayo makan bersama. Kita traktir pacar kita. Kalau gajian, kita mikirkan pacar kita. Hadiah apa yang terbaik untuk pacar kita. Ya kan? Uang kita semua untuk pacar kita. Bahkan kalau kita banjir pun kita naik perahu. Ketemu pacar kita saudara. Dengan kekuatan kita, hujan tidak halangan. Laut ku seberangi, gunung aku daki. Apalagi banjir, bisa naik perahu. Ya kan? Kita dengan kekuatan kita mau ketemu pacar kita. Itulah Tuhan. Tuhan kepengen dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, dan segenap tindakan kita, kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan saudara. Banyak orang udah luntur cinta, akhirnya mereka tidak lagi datang gereja, tidak lagi beribadah. Saudara, kalau saudara ditunjuk untuk pelayanan, saudara bersedia. Pak, saya nggak bisa. Gereja tidak mungkin menunjuk saudara
yang tidak bisa main musik untuk main musik. Misalnya si A main keyboard, loh saya nggak bisa musik Pak. Ya nggak mungkin gereja menyuruh. Gereja akan menyuruh saudara melakukan pelayanan, ya, kegiatan yang sesuai dengan apa yang sudah bisa. Contohnya, Pak saya nggak bisa apa-apa Pak. Ya oke lah, singer. Pak saya malu Pak kalau di mimbar Pak. Nah, saudara menjadi kolektan. Pak malu Pak, saya kalau kolektan, singer, aser, saya malu. Saudara jadi pendoa. Ya kan? Selalu gereja akan meminta saudara untuk melakukan sesuatu yang saudara bisa lakukan. Jangan menunda-nunda saudara. Kita mengasihi Tuhan segenap hati, jiwa, pikiran, akal budi kita, dan tenaga kita. Bahkan uang kita. Kalau kita sampai Tuhan kecewa kita, menyesal. Kita dikasih misalnya diizinkan ada kanker, ada sakit, kita mau apa? Ada kisah seorang pendeta, gembala, dipanggil, diundang oleh jemaatnya di rumah sakit. Kalau jemaatnya sakit, kanker stadium 4, dan dia telepon gembalanya, Pak tolong doakan saya. Akhirnya si gembala itu datang, dia menengok, waduh jemaatnya sangat kritis. Udah kurus, tinggal tulang dan kulit saja. Dia bilang, Pak Gembala, doakan saya supaya saya sembuh. Kalau saya sembuh Pak, saya janji, saya akan melayani Tuhan. Apa kata gembala itu? Kamu melayani Tuhan. Ingat gak kamu, waktu kamu masih SMA, kamu kan punya talenta untuk mengatur youth pemuda. Saya bilang, nak, youth kekurangan orang. Youth itu butuh pemimpin dan kamu cocok karena kamu punya karunia untuk memimpin youth. Kamu bilang apa? Maaf Pak, saya sibuk belajar. Apalagi ini mau ujian. Setelah lulus sekolah, kamu kuliah. Saya tanya, nak ini pemuda kurang orang. Bisa gak kamu jadi pemimpin kaum pemuda, ibadah pemuda? Kamu bilang apa? Pak, sejak saya masuk perguruan tinggi, tugas saya banyak Pak, gak sempat lagi. Oke. Habis itu kamu lulus kuliah, saya bilang, ini kebetulan gereja kurang orang untuk koordinator gereja, untuk mengkoordinasi gereja. Mau gak kamu jadi pemimpin gereja, koordinator? Aduh Pak, maaf Pak, saya sibuk. Gak ada waktu untuk Tuhan. Sekarang kamu sakit kanker, stadium 4. Tinggal tulang dan kulit. Kamu bilang, mau melayani Tuhan. Tuhan gak berkenan. Tuhan udah kasih kamu kesempatan berkali-kali. Waktu kamu sehat, waktu kamu kuat, waktu kamu punya keahlian, kamu punya kepandaian, roh kamu lagi menggebu-gebu, jiwa kamu masih semangat, kamu menolak pekerjaan Tuhan. Sekarang udah kurus, udah gak punya kekuatan lagi, gak punya apa-apa lagi, kamu bilang melayani Tuhan. Banyak orang demikian saudara, kita tidak boleh menolak. Kita harus benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan kekuatan kita, keahlian kita, dengan harta kita. Ketika seorang pemuda, dia bertemu Yesus, dia berkata, Guru, apa yang aku lakukan supaya aku bisa selamat berhidup yang kekal? Lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah perintahku. Oh Guru, sudah semua. Sudah semua. Hukum Taurat sudah aku turutin semua. Oke, satu lagi. Apa itu Guru? Kamu pulang, jual hartamu, dan bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Tetapi anak muda itu tidak mau. Karena apa? Hartanya banyak. Dia bilang, aku mengasihi kau. Oke, sudah melakukan perintahmu. Sesuai dengan hukum Taurat. Tapi Tuhan bilang, ada satu lagi yang kamu belum. Adalah hartamu. Jual hartamu. Berikan kepada orang miskin. Engkau ikut aku dan kau akan selamat. Saudara, banyak orang kaya. Yesus bilang tidak masuk surga. Kenapa? Hatinya terpaut dengan harta. Orang kaya, kekuatannya ada di mana? Hartanya. Maka Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Kalau orang kaya, apa kekuatannya? Harta.
Ya hartanya lah untuk melayani Tuhan. Untuk membiayai gereja, membiayai misi, membiayai pengabaran Injil, membiayai untuk menolong orang, charity, untuk amal, untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa? Orang kaya itu kekuatannya di harta. Kalau kamu gak bisa main musik, gak bisa khotbah, gak bisa pelayanan apapun, harta kamu dan kekuatan kamu, kasihlah dengan kekuatanmu. Artinya apa? Segenap kekuatanmu. Apa? Harta? Ya hartalah. Engkau gak bisa menginjil ke luar pulau, ke desa-desa, maka uangmu lah yang datang ke desa-desa untuk membiayai gereja-gereja kecil, membiayai misi, membiayai hamba Tuhan. Hartamu lah yang mengasihi aku. Melalui hartamu, maka engkau memuliakan Tuhan. Saudara, banyak orang tidak tahu mengasihi Tuhan bagaimana caranya. Jadi saudara, kita jangan sampai ngomong, Pak saya nggak mau pelayanan Pak, saya males Pak, saya nggak mau, nggak ada waktu, saya nggak bisa, saya malu Pak, saya ngapain jadi usher, ngapain jadi kolektan, gengsi Pak. Jangan saudara, di mana Tuhan, apapun bentuk pelayanan kita, mau jadi usher, kolektan, pendoa, singer, WL, pemusik, pengkhotbah, semua sama. Dulu saya waktu di gereja lain, waktu saya masih jadi jemaat saudara, saya sudah lulus MTH dan masuk ke dokter ministry, ya. Saya masih jemaat. Saya diberi tugas usher. Saya tiap di pintu depan, Shalom Ibu, selamat beribadah, apa kabar Ibu? Silakan. Shalom Ibu, Shalom Ibu. Saya sudah MTH. Tapi saya tidak menolak walaupun usher. Selalu, ngapain usher? Aku kan udah S2 teologi. Saudara, saya nggak demikian. Saya bilang, oke, terima kasih. Kalau Tuhan beri saya kesempatan untuk pelayanan Tuhan, bahagia bisa mengasihi Tuhan dalam bentuk pelayanan. Saya jadi usher berbulan-bulan. Selamat siang. Terima kasih, shalom, selamat beribadah, apa kabar Ibu? Terus saudara, terus setelah beberapa bulan saya dijadikan, itu kan di depan pintu tuh, di luar gereja depan pintu. Terus saya beberapa bulan kemudian dijadikan kolektan. Kalau dulu depan pintu gereja, sekarang ke dalam gereja. Kolektan, masih di depan di gang ini, kanan kiri kursi kan, saya kasih kolektan, saya tunggu. Muter, saya ambil lagi, pindah lagi. Kalau dulu depan pintu, sekarang di dalam gereja, masih di dalam gang gereja itu. Saya jadi pelayan Tuhan, jadi kolektan. Akhirnya beberapa bulan kemudian, saya diangkat menjadi pendamping pendeta pembicara. Nah, pendamping pendeta pembicara. Jadi kalau ada pembicara, saya tuntun, Pak silakan Pak. Dia pulang saya antar sampai ke mobilnya. Iya, pendamping begitu saudara. Kalau kita belum datang, dia tunggu dulu di depan. Dia datang, masuk, pembicaranya, Pak silakan Pak, saya kawal. Kita nggak pengawalnya aja. Dia duduk, saya duduk juga. Nah, akhirnya saya juga jadi pendamping gembala yang sedang berbicara. Gembala kalau membicarakan akal bulan, saya jadi pendamping juga. Nah, saya lakukan berbulan-bulan. Sekarang saya menjadi gembala. Jadi saudara, kita harus mau melakukan apapun bentuknya di dalam ibadah. Saya ngomong enak aja, aku kan MTH, aku kan udah mau dokter nih. Masa jadi usher, masa jadi kolektan, masa jadi pembantu pendamping pendeta? Enggak lah, minimal koordinator dong, koordinator. Enggak saudara, saya apapun ditunjuk gereja untuk melayani di gereja, saya terima dengan sukacita. Karena saya ingin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan uji kita juga, akhirnya dari usher, kolektan, terus pendamping pendeta, kalau itu di depan pintu, kolektan di tengah-tengah gereja, terus akhirnya pendamping di depan gereja sendiri. Pendeta depan kan duduknya kan, nggak mungkin bicara depan, duduknya belakang, di belakang. Pendeta, saya gini aja, diam aja, takut saudara, takut si pendamping, apalagi kalau pembicara sangar gitu, wah saya takut, diam aja. Pendamping, dia mau berdiri, silakan Pak, saya antar lagi. Dari luar, tengah, depan gereja, depan mimbar. Dan sekarang Tuhan percayakan untuk mengembalakan. Saudara, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, lakukanlah dengan segenap hati. Segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita saudara.
Harta kita juga boleh untuk mengasihi Tuhan juga. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ingat, kalau kita mengasihi Tuhan, itu melakukan perintah Tuhan. Dan Yesus akan mengasihi kita. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku di surga. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya. Enak kan? Kita kalau melakukan perintah Tuhan, dikasih Bapa, dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan seperti kayak yang ini tadi, orang yang kaya yang mau ke surga tapi dia sayang hartanya. Tuhan gak mau, saudara. Ayat yang terakhir, Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Saya ulang, artinya apa, saudara? Maria, Yesus datang ke rumah Lazarus dan Marta dan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu. Berapa harganya? 300 dinar. Itu gaji setahun. 1 dinar 1 hari. Gaji setahun dibelikan minyak, terus dibuat membersihkan kaki Yesus. Saudara, kan minyak mahal di rambut, di badan. Kaki Yesus itu diminyaki dengan narwastu yang mahal harganya. Artinya apa? Maria memberikan Yesus yang terbaik. Kakinya pun diusap pakai rambut yang berharga. Mahkota wanita rambut kan, itu buat minyakin kaki Yesus. Dia tahu Yesus sangat berharga. Kakinya pun diminyak dengan minyak yang mahal. Artinya apa? Narwastu itu mahal sekali. Dan Maria itu menggunakan hartanya yang mahal itu, minyak ini itu, untuk diberikan kepada Tuhan. Maria mengorbankan minyak yang mahal seharga 300 dinar untuk meminyaki kaki Yesus. Maria beda dengan orang yang kaya tadi. Hartanya tidak diberikan, ya kan? Pulanglah, jual hartamu, bagian orang miskin, ikut aku. Dia enggak mau. Dia masih cinta harta. Maka Tuhan tidak bisa pakai. Tapi Maria, dia memberikan hartanya. Janda yang miskin, dia kolektor 2 peser. Uang yang 2 peser, Tuhan bilang, ini yang memberi banyak. Orang kaya memberi banyak, tapi Yesus bilang, ini 2% ini yang terbanyak. Janda Sarfat, dia hanya punya segenggam tepung dan sepuli kecil minyak. Dia diberikan untuk Elia. Artinya apa? Kita harus benar-benar mau mengorbankan untuk Tuhan. Kalau orang kaya, ya kalau tanya di harta, muliakanlah dengan hartamu. Kalau kita punya talenta, kita mengasihi dengan talenta kita. Pemusik, WL, semua mengasihi. Saudara, Yesus tidak pernah meminta kita kalau kita nggak punya. Yesus tidak pernah menyuruh kita yang kita nggak bisa. Yesus selalu meminta kita dari apa yang telah diberikan pada kita. Gak mungkin Yesus tahu kok, oh kamu mampu ini, masa kamu gak mau sih, ya kan? Saudara, mari hari ini kita belajar, tim musik siap. Hari ini kita belajar bahwa Yesus mau kita mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap pikiran, tenaga kita, kekuatan kita. Dan saya percaya kalau kita mau mengasihi itu semua, saudara, maka Tuhan Yesus akan mengasihi kita. Dan Bapa juga mengasihi kita. Dan apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, walaupun PSBB diperpanjang seberapa lama pun, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Dan kita tidak pernah kekurangan. Mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Jangan sampai kita tidak mengasihi Tuhan.